أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم Sadaqallahul azim. Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu, atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan dialah yang Maha Agung. Surat Al-Mujadilah, surat ke-58 ayat 7. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami hadir kembali dari bumi Kota Baru, Ndriyorejo, Gresik, untuk menyapa diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat. Marilah kita senantiasa mencintai untuk beristiqomah di dalam berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Marilah kita bersama-sama untuk senantiasa
membaca sejarah kehidupan manusia ini. Tentunya apabila kita mempergunakan akal cerdas kita, maka kita akan mendapatkan tambahan-tambahan ilmu itu. Dan apabila kita tidak mempergunakan akal sehat kita, tentunya kita tidak akan bisa bangkit, berdiri, maju, mulia. Ini sulit apabila akal kita mati, apabila akal kita sakit, tentunya susah untuk melaju menuju Indonesia maju. Oleh karena itu, marilah kita perhatikan misalnya penjajahan di zaman Belanda. Ada apa dampak positif dan negatifnya? Tentu semuanya itu ada. Ada yang fujur dan ada yang jujur. Ada yang terbaik dan ada yang terbalik. Bisa nanti dilihat di surat Asy-Syam mulai ayat 8 sampai 10 dan juga di surat At-Taubah ayat 67 sampai 70. Ini adalah orang-orang yang akalnya terbalik. Mari kita hindari. Dan umat yang akalnya terbaik ada di surat At-Taubah ayat 71 sampai 72. Mari kita ikuti yang terbaik. Penjajahan yang dialami oleh bangsa Indonesia ini sampai 350 tahun. Kita menyaksikan banyak dibangun jalan raya, rel kereta api, dan jaringan telepon. Tentunya ini merupakan dampak yang positif, namun berdampak pula negatif. Pembangunan tersebut mengorbankan banyak pekerja Indonesia dan kesengsaraan bagi masyarakat saat itu. Oleh karena itu, apabila sebuah proyek dikerjakan oleh orang-orang yang berakal waras, berakal sehat, tentunya akan membuahkan kemanfaatan itu baik bagi dirinya dan juga bagi keluarga besarnya dan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya apabila dia orang yang beriman, maka peninggalan-peninggalan yang baik itu akan menjadi amal jariyah, akan menjadi sumber daripada ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa menjadi motivasi generasi-generasi kita menjadi orang yang soleh dan solihah. Namun apabila sebuah proyek, sebuah pekerjaan yang besar, apabila dilakukan oleh orang-orang yang hatinya mati, orang yang hatinya sakit, tentu akan campur aduk antara kemanfaatan dan kemadorotan. Tentunya bagi orang-orang yang tidak beriman, apapun yang mereka kerjakan
itu bermanfaat bagi dirinya pada saat dia masih hidup di dunia ini. Allah Maha Kasih, tak pilih kasih. Semua umat diberikan oleh Allah nikmat. Demikian pula orang yang beriman atau dia tidak beriman pun Allah berikan nikmat itu, dunia dan isinya. Namun pada saat umat yang tidak beriman itu meninggal dunia, maka seakan-akan dia nikmatnya ditarik, kemudian diganti dengan adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mereka biasa dilayani dengan segala bentuk nikmat yang diberikan selama dia hidup di dunia, maka saat dia meninggal dunia itu, seluruhnya tidak akan bermanfaat bagi dirinya. Baik harta bendanya, baik karya-karyanya, baik seluruh keluarga besarnya, dan juga doa-doa orang lain tidak akan sampai kepadanya, karena dia adalah orang-orang yang hatinya mati, yang hatinya sakit, yang selama hidupnya dia memusuhi Allah, memusuhi Islam, dan memusuhi Rasul. Demikian tidak suka dia kepada para sahabat Nabi, tidak suka kepada para habaib, para kiai dan umat Islam, mestinya dia jadikan sebagai saudara filah, tapi malah dimusuhinya, diperanginya, dibunuhnya, dan lain sebagainya. Inilah contoh daripada perbuatan-perbuatan yang negatif, yang memakai sistem tanam paksa. Inilah yang bertentangan dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Oleh karena itu, para penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Mudah-mudahan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 dapat kita ikuti di surat 78 ayat 31 sampai ayat 40. Mari kita fahami dan kita amalkan. Demikian pula mari kita jauhi segala perilaku yang jahat, perilaku-perilaku yang menyebabkan orang itu masuk ke dalam neraka. Bumi yang tentram bisa jadi nuansa neraka, bisa menjadi panas dan tidak karu-karuan dikarenakan hati kita mati, hati kita sakit, sehingga hidupnya banyak menyakiti terhadap orang lain, terhadap keluarganya, dan terhadap seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Mereka kehadirannya dikutuk oleh seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Surat 78 ayat 21 sampai 30. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama bersyukur atas nikmat kemerdekaan ini yang diberikan Allah kepada kita, dan hati-hatilah jangan sampai kita mengkufurinya. Bisa dibaca di surat 17 ayat 8, ayat 45, dan juga surat 19 ayat 45. Mari 17 Ramadan
kita hayati Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi kita untuk selamat dunia akhirat. Dan 17 rakaat sholat mari kita laksanakan dengan sholat rindu menanti sholat, dengan gembira kita laksanakan dengan cara khusyuk. Bisa dilihat nanti di surat 70 ayat 19 sampai 35. Dan juga 17 Agustus Allah memberikan kemerdekaan kepada rakyat di negara kita ini. Sehingga marilah kita hidup di bumi Indonesia ini. Kita akan mati pula di bumi Indonesia ini. Dan kita akan dibangkitkan pula dari bumi Indonesia ini. Oleh karena itu, marilah kita menjadi warga bumi yang terbaik. Mudah-mudahan bumi kita ini menjadi bumi yang baldatun, thayyibatun wa rabbun ghafur. Bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya beriman. Apabila berbuat maksiat, mudah-mudahan cepat-cepat bertaubat agar selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Istighfar itu adalah memohon ampunan. Maksudnya adalah menghapus dosa. Menghapuskan pengaruh-pengaruh buruk dan mencegah kejelekannya. Jadi hal-hal yang buruk, mari kita jauhi. Hal-hal yang menyebabkan kita sesat, mari kita jauhi. Kita hapus, kita ganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ibnu Al-Qayyim, beliau berkata, hakikat maghfirah adalah menjaga diri dari kejelekan dosa, seperti halnya kita ingin menghindari getah pohon yang akan mengenai kepala, maka kita harus berusaha untuk menjauhi getah itu. Jangan sampai malah getahnya kita coret-coret di dalam kepala kita, muka kita, baju kita, tentu nanti akan kotor semuanya. Sesungguhnya ampunan itu hanya bisa dimohon dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara nama-nama Allah adalah Al-Ghafur, Al-Ghafar, dan Al-Ghafir, atau pengampunan dosa. Adapun di antara sifat-sifat Allah adalah mengampuni dosa-dosa semuanya. Lihat di surat Az-Zumar ayat 53. Al-Quran menyebutkan kepada kita bahwa seluruh rasul dan nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para umat untuk memerintahkan mereka beristighfar. Ada kalanya perintah untuk beristighfar disebutkan secara tersendiri, tetapi ada kalanya juga disertai dengan perintah untuk bertaubat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang Nabi Nuh alaihi salam dan dakwahnya kepada kaumnya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Surat Nuh ayat 10 sampai
ke-12. Jadi ternyata dengan tobat yang kita laksanakan, segala problematika kita, baik berhubungan dengan dunia ini, baik berhubungan dengan alam barzah akhirat, kesemuanya ada kaitannya dengan tobat kita. Bisa dilihat di surat Al-Tahrim ayat 6 sampai ayat 8. Al-Quran pun menyebutkan tentang Nabi Hud alaihi salam dan dakwah yang dilakukannya kepada kaum Ad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Hud berkata, hai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Surat Hud ayat 52. Demikian pula Nabi Soleh alaihi salam berkata kepada kaumnya, yaitu kaum Samud. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. Surat Hud ayat 61. Subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Mudah-mudahan dengan peringatan demi peringatan yang kita laksanakan, peringatan-peringatan secara nasional atau peringatan-peringatan hari besar agama Islam, semuanya adalah mengandung hikmah yang luar biasa untuk agar kita senantiasa ingat kepada Allah, untuk bersyukur, dan jangan sampai kita menjadi orang yang kufur. Surat Al-Baqarah ayat 151 sampai 157. Mudah-mudahan kita menjadi warga bumi ini yang beriman takwa. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, kami mohon kepadamu kejayaan selamat dunia akhirat untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup. Berikan kami panjang umur bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami, dan juga guru-guru kami, sahabat-sahabat guru di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, di Islamic Center Surabaya, dan seluruh siswa-siswi kami, serta Bapak Ibu Wali Murid di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat dalam keadaan beriman, para presiden kami, para menteri kami, para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal magfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Rabbal Alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.